Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi jami'i masyaikhina, summa ila ruhi sahibil muallif al-imam Al-Hafidh An-Nawawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa ali. Al-hadisu sadisu asyara, hadis yang ke-16, An-nahyu anil ghadabi, menerangkan tentang larangan untuk marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala, bahwasanya ada salah seorang sahabat berkata atau bertanya atau meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat yang bernama dalam riwayat Abu Darda, atau dalam riwayat lain dikatakan nama sahabatnya Jariyah bin Qudamah. Berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah kepada aku qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini sahabat Jariyah bin Qudamah. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah kepada aku satu wasiat, satu wejangan, yang mana wasiat ini kalau aku kerjakan, kalau aku amalkan, maka aku mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat." Dan sahabat ini tidak berlebihan, tidak salah nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling ahli dalam keilmuan. Manusia yang paling ahli, yang paling banyak ilmunya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabatnya nanya sama Nabi nggak salah, nanyanya sama manusia yang memang punya pengetahuan, punya ilmu. Tapi kalau nanyanya sama orang yang nggak ngerti kan jawabannya aneh nanti, atau jawabannya kurang tepat, atau jawabannya samar-samar. Tapi karena memintanya sama Rasulullah, manusia yang paling ahli, manusia yang paling hebat, manusia yang paling cerdas, maka jawabannya pun luar biasa, dikata Nabi.
Jadi ketika sahabat meminta satu wasiat, satu wejangan supaya apa? Agar dia ini kalau diamalkan wasiat tersebut, dia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya secara khusus. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasiatnya bunyinya kata Nabi, la taghdab, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Faraddada miraran, akhirnya nih orang minta lagi. Sahabat dia minta wasiat lagi. Sekali, dua kali, maka Nabi tetap jawabnya apa? La taghdab, janganlah kamu marah. Ternyata di dalam kalimat yang simpel ini dari Nabi Muhammad SAW itu mengandung rahasia atau faedah yang luar biasa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Karena kita hidup di dunia dan kita juga manusia, kita masih punya otak, kita masih punya kepala. Kita itu nggak terlepas yang namanya dari sifat marah, betul nggak? Ya, kita manusia, nggak lepas yang namanya sifat emosi. Mungkin sekarang kita lagi normal, bisa kita menahan marah. Tapi kalau kita lagi kurang tidur, kita lagi nggak punya duit, orang nggak punya duit itu mau marah-marah mulu, betul nggak? Orang kalau punya duit, jangankan manusia, setan aja lari. Jin nggak mau ngambil kita. Setan kalau kita nggak punya duit jauh sama kita, apalagi manusia. Nggak punya duit, capek, pulang kerja, sampai rumah, bini mukanya aneh lah, ya kan? Bini mukanya udah terbelah dua deh. Nah itu kan sebab-sebab yang membuat apa? Yang membuat kita ini disuruh untuk apa? Untuk kita ini marah. Makanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita diajarkan jangan marah. Arti kalau kita marah jangan dilampiaskan. Jangan kita bilang saya kurang tidur, saya nggak punya duit, saya begini. Iya memang. Nah, tapi kita harus melawan. Kita harus melawan tuh sifat marah. Kenapa? Karena motor setelahnya itu sangat-sangat berbahaya. Orang banyak perceraian suami istri gara-gara awalnya apa? Marah, ya kan? Si suami capek pulang, si istri juga capek, si anak salah paham, ngomongnya salah paham. Suami emosi, akhirnya suami ngomong apa? Nah, ngomong cerai 2, cerai 3. Akhirnya setelah itu tanya, nyesel nggak dia? Nyesel, tuh marah tuh. Setelah dia berbuat, besok kan nyesel nggak? Pasti kita tanya. Nyesel, gua kemarin marah-marah. Oh, marah. Setelahnya bakalan apa? Bakalan maka kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Makanya Nabi SAW ini memang sangat luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini dalam hidup kita kan pasti ketemu yang namanya marah tuh, sifat marah itu diajarkan sama Nabi. Nah dalam marah ini ada ulama ngajarkan kepada kita ada 2 obat. Ada obat pencegahan, ada juga obat pereda. Kalau pencegahan ini marahnya belum datang, namanya dawaun, obat yang mencegah. Jadi itu marah belum datang. Gimana caranya? Nah, caranya kita dengan dawaun maniun, obat pencegah. Jadi itu marah belum datang, kita cuma bisa mencegahnya dengan apa? Pertama kita pikirkan, kita tanya tuh orang-orang yang marah nyesel nggak? Semua pasti nyesel. Terus kita baca tuh fadilah mengenai keutamaan tentang orang yang sabar, tentang keutamaan orang yang hilim, yang bijaksana. Keutamaan luar biasa. Orang yang menahan amarah, yang menahan marah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bakalan marah sama dia.
Makanya ada sahabat pernah bertanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa sih sesuatu yang sangat menakutkan? Apa ya Rasulullah, sesuatu yang sangat mengerikan? Kata Rasulullah, sesuatu yang sangat mengerikan itu ghadabullah, marahnya Allah. Kata Nabi Muhammad tuh. Terus bagaimana ya Rasulullah agar saya ini selamat dari marahnya Allah? Maka kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Jadi sebagaimana kita bermuamalah sama orang, maka Allah juga bermuamalah sama kita begitu. Kata Nabi apa? Jangan marah. Kalau kita tidak marah, maka balasannya Allah nggak bakalan marah sama kita. Kita tahan tuh marah kita. Nah, kita baca kayak gitu itu. Jadi kalau kita baca hadis kayak gitu, nanti itu buat pencegahan. Ada lagi namanya obat untuk pereda. Ini kalau marahnya udah datang sama kita. Marahnya udah apa? Udah nyampe kita. Obat yang pertama kata ulama diajarkan kita harus pindah posisi. Kalau kita lagi duduk marah, maka kita berdiri. Kalau kita lagi berdiri marah, duduk. Kalau kita belum bisa juga, keluar aja dari rumah. Nanti nongkrong di warkop, ya kan, nyundut samsu juga hilang ntar marahnya. Di situ balik lagi dah ke rumah. Insya Allah ada. Disuruh apa? Dia pindah posisi. Jangan di situ. Itu kalau obat untuk apa ya? Pereda. Dia pindah posisi. Tapi juga ulama mengajarkan ada lagi obat yang paling ampuh, yang paling kuat daripada tadi itu obat yang pencegah dan obat yang pereda, ialah at-tauhid al-hakiki. Ini obat yang paling kuat udah. Tauhid yang sempurna kepada Allah. Maksudnya apa? Dia meyakini bahwasanya i'tiqadu an la fa'ila fil haqiqah fil wujud illa Allah. Dia meyakini bahwasanya tidak ada yang memperbuat atau yang membuat dampak secara hakikat di alam semesta ini kecuali siapa? Allah. Ada orang bikin kesel kita, yang kita lihat siapa? Yang gerakin bukan dia. Siapa yang gerakin? Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah kita, dipukul orang, ditipu orang, diapain aja. Kita lihat tuh yang berbuat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu udah marah kita bakalan apa? Bakalan padam. Karena yang kita lihat yang berbuat itu secara hakikat gitu ya. Yang dilihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ulama-ulama tasawuf itu, mereka punya siasat. Ulama-ulama tasawuf, mereka tuh punya siasat. Mereka tuh tidak mau sama sekali memanjakan hawa nafsunya. Tidak mau mereka memanjakan hawa nafsunya. Makanya ketika ada kesalahan yang seolah-olah kesalahan dari luar, mereka tetap menyalahkan diri mereka. Artinya hawa nafsunya itu yang mereka memanjakan. Makanya kalau mereka, misalnya contoh, mereka dipukul orang, harusnya yang salah siapa? Ini bahasa tasawuf ya. Atau kalau bahasa sekarangnya itu logika terbalik. Kalau bahasa psikolognya itu logika terbalik. Kayak misalnya ada orang mukul kita, misalnya contoh. Kan yang salah siapa? Yang mukul kan? Tapi kalau ulama tasawuf, mereka tidak mau tuh memanjakan dirinya. Mereka bilang yang salah siapa? Yang salah diri sendiri. Kenapa? Ini karena sebab saya berbuat dosa sama Allah. Begitu ngomongnya. Bukan salah dia. Yang salah siapa? Saya. Tuh kalau tasawuf kayak gitu. Karena apa? Dia tidak mau memanjakan hawa nafsunya. Jadinya setiap ada masalah, setiap ada musibah yang datang dari luar, itu mereka selalu yang mereka marahin hawa nafsunya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu sebabnya dari siapa? Dari perbuatan kalian sendiri. Makanya Imam Fudail bin Iyad, beliau pernah ngomong begini, kata Imam Fudail bin Iyad, ini
La a'rif katanya. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui. Inilah asillah, sungguhnya aku ini betul-betul bermaksiat kepada Allah. Fa'arifa, maka aku bisa mendeteksi itu, bisa tahu itu apa? Fi khuluqi himari wa khadimi wa imra'ati wa fa'ara baiti, kata Imam Fudailiyah. Sungguhnya aku itu benar tahu bahwasanya aku itu berbuat maksiat sama Allah. Aku ini berbuat durhaka sama Allah. Aku bisa tahu mendeteksi dari apa? Dari akhlak khimar. Khimar itu zaman dulu kendaraan. Jadi kalau kita naik kendaraan nggak enak tuh, yang disalahin bukan motornya, yang disalahin bukan bengkelnya. Misalkan gue mau bengkelnya nih, gue disuruh ganti oli yang bagus, ganti oli yang abal-abal. Tapi yang disalahin siapa? Dirinya. Ketika kendaraan nggak enak dipakai, biasanya kan enak tuh dipakai, nggak enak, dia nyalain dirinya. Oh ini gara-gara siapa? Ini gara-gara saya berbuat maksiat kepada Allah. Wa khadimi, kata Imam Fudailiyah, saya punya pembantu susah banget diaturnya. Disuruh ngambil pisau yang gue bawang. Disuruh beli ini, salah melulu. Langsung tuh Imam Fudailiyah itu ngomong ini kan anak gue tuh sama Allah nih. Terus lagi imro'ati, istriku. Dia punya istri nggak nyenengin mulu. Udah yang dia salahkan bukan istrinya, salahkan mungkin gue jauh sama Allah. Wa fa'arabaiti, di rumah saya banyak apa? Banyak tikusnya, kagak nyalain tuh. Mungkin nggak tetangga gue nih di rumahnya sering nyimpan barang-barang bekas nih, enggak. Yang disalahin ini teguran dari Allah nih. Bahwasanya apa? Gue ini jauh sama Allah. Gue ini sedang bermaksiat kepada. Jadi yang dideteksi itu apa? Dia selalu tidak memanjakan hawa nafsu. Dan ini juga ini siasat begini itu siasat yang paling bagus. Jadi kita nggak pusing. Jadi hati kita itu plong. Nggak ada marah, nggak ada kesel, nggak ada gangguan sama siapa? Sama orang. Kalau kita tidak pakai logika baik, kita akan kesel sama orang jadinya. Dongkol aja hati kita. Insya Allah tetangga gue nih, insya Allah banget sih akhirnya makan nggak nafsu, ngopi nggak nafsu, pikiran nggak punya duit lagi. Nah, sakit udah, darah naik, kolesterol naik. Nah, tapi kalau dia pelongin aja kan, ada masalah dia pelongin, artinya dia selalu nyalahin siapa? Karena dari sendirinya, hawa nafsu dia nggak nyalain orang, pelong udah. Dia tinggal minta maaf sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga ada cerita Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, seorang yang sangat alim luar biasa, murid Imam Haddad. Itu Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Beliau di kampungnya ini pernah terjadi peperangan antara dua sultan, perang tuh di daerah Arab, daerah Taif, perang antara dua sultan. Akhirnya sultan yang di tempat Habib Abdurrahman Al-Faqih kalah. Datanglah sultan yang baru, dia ngejajah di kampungnya. Lah emang ini sultan ini sama Habib Abdurrahman benci, gitu, benci sama Habib Abdurrahman Al-Faqih. Ditambah lagi dapat bisikan-bisikan dari orang setempat. Habib Abdurrahman mukul, wah tambah marah tuh kan dia kan. Emang awal udah benci dipanas-panasin lagi, tambah marah. Udah ditangkap Habib Abdurrahman. Ditangkap nggak salah apa-apa ini. Habib Abdurrahman nggak ngikut politik, nggak ikut apa-apa. Orang wali, masya Allah. Ditangkap, masuk ke penjara, disiksa habis-habisan tuh sama tuh sultan tuh. Masuk disiksa. Pokoknya parah. Setelah keluar, udah disiksa parah, keluar nih Habib Abdurrahman Al-Faqih. Setelah beliau keluar, orang ucapin selamat ya Habib Abdurrahman, engkau alhamdulillah udah keluar. Emang sialan tuh, kata orang-orang ngomong. Emang sialan tuh si sultan ini zolim gini laknat gini, katanya. Enggak, bukan dia yang salah katanya. Yang salah aneh katanya. Yang salah aneh. Kenapa? Karena ana baru ingat kata dia. Ana teringat hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya la ta'murunna bil ma'ruf aw la tanhauna 'anil munkar. Kalian betul-betul lah laksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kalian tinggalkan nih dua amar nahi munkar, aw la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum, maka kalian nanti bakalan ditindas, bakalan dikuasain oleh siapa? Oleh orang yang zalim di antara kalian. Fayad'u khiyarukum fala yustajab lahum. Maka setelah itu
Orang-orang baik pada doa nggak dikabulkan lagi sama Allah. Gara-gara apa di situ? Tidak ada amar ma'ruf nahi. Dan Anda baru ingat kata Habib Abdurrahman, Anda punya pembantu tuh yang biasa ngambil anak air. Itu pembantu Anda yang nggak pernah Anda tanya urusan sholatnya. Jadi nggak pernah Anda tanya urusan apa? Urusan sembahyangnya. Anda nyuruh aja ngambil air, nggak pernah tanya sholat apa enggak, sholatnya itu benar apa belum. Nggak pernah, dari situ nggak pernah Anda tanya. Kata Habib Abdurrahman, maka Anda ambil kesimpulan kesalahan Anda ditegur sama Allah gara-gara Anda tidak apa? Mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal kan udah jelas-jelas yang salah siapa kata? Sultan tadi yang zalim, tapi beliau tidak mau menisbatkan kepada siapa? Kepada orang di luarnya. Gitu. Padahal kan kalau pengen marah, pengen banget nggak marah? Pengen banget kita marah gitu kan. Malah pengen kita sumpahin tuh orang. Biar mampus deh. Kita bacain roti 40 kali deh, biar lumpuh sekarang. Tapi ini didikan aulia, Masya Allah ya. Didikan aulia emang biar kita punya hati itu bagus gitu. Biar kita itu punya hati bersih. Kita ini semakin hari semakin apa ya? Semakin dekat sama Allah, semakin baik kita punya hati kayak gitu. Jadi selalu yang dia salahkan siapa? Yang dia salahkan hawa nafsunya. Nah itu tuh thariqah aulia kayak gitu. Habib Abdurrahman. Dan mesti banyak lagi cerita yang lain. Imam Sufyan As-Tsauri jalan sama muridnya. Imam Sufyan As-Tsauri jalan sama muridnya. Ngelewatin rumah gede, bagus rumah tuh. Imam Sufyan As-Tsauri beliau nggak ngeliat rumah, nunduk. Muridnya ngeliat, orang bagus nih rumah kan, lampunya cakep. Lihat, diomelin sama Imam Sufyan, tegur. Jangan diliatin kata Imam Sufyan. Nggak boleh lihat, jangan liatin. Itu orang, kenapa dia bisa bangun rumah tinggi-tinggi? Karena sebabnya ada orang-orang yang pengen ngeliat. Jadi orang ini bisa bangun rumah tinggi karena apa? Karena pengen ada yang nggak coba. Orang di hutan ada yang mau rumah tinggi? Yang nggak ada. Ngapain juga bangun di hutan? Siapa yang ngeliat gitu kan? Tapi orang ini banyak bangun rumah tinggi yang mubazir ya. Arti rumah tinggi mubazir nggak pakai. Lain kalau keluarga dia banyak atau buat tamu lain cerita deh. Ini bangun rumah megah-megah emang nggak dipakai. Dibangun untuk apa? Untuk pengen dilihat sama orang. Tapi di sini Imam Sufyan pakai logika terbalik, ngajarin muridnya. Jadi kalau bukan karena kita nih yang ingin ngelihat mereka orang, maka mereka nggak bakalan tuh bangun rumah. Harus kan disalahin siapa? Yang salahin kan dia. Yang bangun nih gara-gara lu nih, gue jadi ngiri nih. Aturan gue nggak pengen beli mobil, jangan beli mobil. Gara-gara lu nih, lu bangun rumah yang bagus, gue jadi ngiri, orang jadi kepengen. Harus kan disalahin kan? Tapi enggak, dibalik sama Imam Sufyan, yang salah siapa? Yang salah kita. Kalau bukan karena kita yang melihat orang-orang seperti itu, mereka nggak bakalan membangun loh. Ada di sini cerita seperti ini membangun kepada kita kesadaran bahwasanya apa ya? Agar kita ini untuk memperbagus hati kita agar tidak gampang-gampang marah sama orang. Dan juga marah ini nggak semuanya jelek. Marah nggak semuanya jelek. Marah kalau mengikuti hawa nafsu diri kita, nah itu jelek tuh. Marahnya nggak bagus, mazmum. Tapi kalau marah karena mengikuti Allah, itu wajib dan itu mahmud. Marah karena siapa? Karena Allah. Ada syariat Islam dihinakan, wajib kita marah. Walaupun kita komentar di dunia maya, kalau kita marah-marah wajib. Kalau kita nggak marah diragukan keimanan kita. Jangan pakai sok-sokan deh. Ngomong Allah nggak usah dibela. Itu bukan magomente. Bukan. Pokoknya kalau urusan begini, ketika ada hurmatillah tuntahak, kehormatan Allah itu dirobek, kita ini nih wajib untuk apa? Untuk membela, untuk marah. Jadi kalau malah untuk diri kita jangan. Tapi kalau malah untuk Allah itu wajib. Nabi Muhammad tahu sendiri kan. Kalau udah agama Allah yang diacak-acak, artinya dihinakan, wah marah luar biasa. Kan ketika ditawarkan sama pamannya itu, ketika orang Quraisy menawarkan sama pamannya Abu Thalib, menawarkan bahwasanya apa? Rasulullah suruh ninggalin tuh dakwah Islamnya. Mau dikasih apa? Rasulullah minta apa? Mau minta harta, mau minta perempuan, mau minta ini. Nah ini orang ini nih ngomong lewat siapa? Enggak dari Rasulullah. Lewat ke pamannya siapa? Abu
Abu Thalib. Lewat ke Sayyidina Abu Thalib ngomong ke Rasulullah, marah Rasulullah kan. Marah nggak Rasulullah? Marah, wahai pamanku katanya, seandainya matahari di kananku, rembulan tangan kiriku, ini maksudnya memegang beban yang begitu besar, aku nggak bakalan meninggalkan agama ini satu jengkal pun. Tuh kalau udah kehormatan Allah yang diganggu, Rasulullah marah. Tapi kalau untuk dirinya, marah nggak Rasulullah? Tidak, nggak marah Rasulullah. Dan Nabi Musa begitu juga. Sebelum Nabi Musa begitu juga. Nabi Musa itu nggak marah kalau diganggu, tapi kalau urusan agama diganggu, marah Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa munajat sama Allah setelah Bani Israel diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, setelah Fir'aun tenggelam di di lautan, Nabi Musa kan munajat tuh kepada Allah. Nah, kemudian Nabi Musa nitip kaumnya kepada Nabi Allah Harun. Nabi Musa sebentar munajat pulang, dia Bani Israel lagi nyembah apa? Lagi nyembah samping, lagi nyembah patung. Marah Nabi Musa kan. Nabi Musa ngira tuh Nabi Allah Harun teledor gitu, nggak ngelarang ini orang-orang Bani Israel. Turun Nabi Musa dijenggut tuh Nabi Harun dalam riwayatnya. Jadi tangan kanan megang kepala, tangan kiri megang jenggot, begitu Nabi Allah Harun tuh. Nabi siapa? Abah Nabi Musa. Karena dikira Nabi Musa, Nabi Harun ini nggak melarang Bani Israel. Padahal Nabi Harun udah berusaha. Sampai-sampai ingin apa? Ingin dibunuh Nabi Allah Harun kan. Marah Nabi Allah Musa. Kenapa marahnya? Marahnya karena apa? Karena agama Allah ditelantarkan. Jadi marah itu kalau untuk diri kita pribadi hukumnya apa, Mazmum. Tapi kalau untuk agama Allah mahmud, dan kita wajib marah. Marah, kalau nggak marah nanti diragukan keimanan kita. Girohnya kita tuh, kecemburuan kita diragukan, nggak ada di situ. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.